Ketenangan sejati hanya bisa kamu raih dengan mengenali dan memahami ilmu sejati. Jika kamu memiliki tekad hati untuk menyingkap setiap misteri daripada khazanah rahasia yang paling tersembunyi, maka ilmu ini wajib kamu pahami. Bagaimana cara konsep yang paling sesuai dengan kebutuhan dirimu? Karena inilah yang akan membawa dirimu pada kebenaran dan tujuan hidup yang sebenarnya. Sebelum melanjutkan, seperti biasa, tuliskan terlebih dahulu kalimat sholawat Nabi di kolom komentar, agar rohani kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pada kalam hakikat yang ke-40 ini, kita belajar untuk memahami ilmu sejati. Karena tanpa memahami ilmu sejati ini, diri kita akan terus merasa kebingungan dengan apa yang ingin kita capai. Dunia ini tidak ada kepuasan di dalamnya, dan akhirat belum tentu nasibnya. Teori adalah fondasi penting untuk memulainya, tapi penerapan ilmu yang telah kita peroleh jauh lebih penting. Syekh Siti Jenar merupakan seorang guru spiritualis yang mana setiap dari ajarannya hanya terfokus pada hakikat dari ilmu yang sejati. Dan terkadang bahasa yang ia gunakan dalam setiap pengajarannya terkadang sangat sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang masih awam. Tak heran ajarannya terus menjadi polemik sampai detik ini. Namun bagi mereka yang jiwa kesadarannya telah dibangkitkan, mereka akan sangat terbantu sekali dari setiap ajaran kesejatian hidup. Karena apa yang ia ajarkan benar-benar menyentuh ke dalam rasa itu sendiri. Baginya, ide kreatif yang muncul dari dalam diri bisa membuat manusia menjadi ahli dalam bidangnya. Yang menurut Syekh Siti Jenar, ilmu sejati yang sebenarnya dapat ditemukan melalui ketajaman batin yang berasal dari heningnya diri. Karena untuk dapat memahami ilmu sejati ini, manusia harus dapat membuka diri dari nafsu dan ego pribadinya. Batinnya harus benar-benar menyatu dalam irama keheningan samadhi. Yang dalam hal ini, hati dan pikiran harus tertuju dan fokus kepada Allah. Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik lagi di dalam hatinya. Karena semua pada hakikatnya hanya satu. Semua hal baik dan buruk, benar dan salah, hitam ataupun putih, semuanya memiliki sumber yang sama dan tidak saling mengalahkan. Semua bisa disatukan dalam kesunyian pribadi kita untuk selalu menyatu dengan pribadinya. Menurut Syekh Siti Jenar, seorang manusia sejati harus mengetahui guru sejatinya. Dan guru sejati adalah intuisi atau indera keenamnya yang dihasilkan dari rasa yang sangat dalam. Karena guru sejati adalah roh yang memperkuat sukma sejati atau sang pribadi dalam kehidupan ini. Sedangkan sukma sejati adalah tempat atau wadah dari dunungnya sang pribadi. Dan menurut beliau, keberadaan zat hanya ada bersama dengan kemantapan hati, merasakan kehadirannya dengan segala gerak irodahnya. Tidak ada apapun di dalam diri kita selain untuk menjadikan diri kita ini dapat kembali manunggal
yang mewarnai segala sesuatu yang terkait dengan asmanya, sifatnya, dan af'al pribadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya, pemahaman dengan ungkapan ini haruslah tetap berada dalam lingkup kemanunggalan. Karena kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya masih mengandalkan perangkat syariat dan juga tarekat. Terlebih-lebih hanya mengandalkan syariat tahiriyah semata. Sebabnya, kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi merasakan kehadiran Allah. Zat wajibul maulana adalah pemimpin yang menuju kebaikan. Citra manusia hanya ada pada satu keinginan, yaitu manusia yang dalam kehidupannya mendua adalah manusia yang tidak mampu mencapai kemanunggalan. Sementara manusia yang manunggal adalah pemilik jiwa yang telah merasakan segala gerak irodah dan kudratnya yang telah menyatu dengan ilahi. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Tuhan meliputi segalanya. Keberadaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kegoiban ataupun kematerian. Hakikat keberadaan segala sesuatu adalah keberadaannya. Oleh karenanya, keberadaan segala sesuatu di depannya sama dengan ketidakberadaan segala sesuatu, termasuk kedirian manusia. Jadi agar manusia dapat meraih kemanunggalan, mereka harus dapat membebaskan diri dari nafsu dan ego pribadinya. Hati dan pikirannya harus tertuju dan terfokus kepada Allah. Oleh karenanya, manusia harus membuka diri pada ketajaman batin yang berasal dari heningnya diri. Semua hal baik ataupun buruk, benar dan salah, hitam dan putih, semuanya memiliki sumber yang sama dan tidak saling mengalahkan. Dan semuanya bisa disatukan dengan sumbernya yang sama, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam kehidupan ini, manusia bisa diibaratkan seperti bangunan gedung. Teori membangun gedung itu sangat penting, sama halnya dengan ilmu-ilmu lainnya di dunia ini. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seorang insinyur, atau dalam hal ini manusia, mampu mengaplikasikan teori tersebut untuk membangun sebuah gedung. Begitu juga dengan kita, kemampuan penerapan ilmu dalam kehidupan ini sama pentingnya dengan mempelajari teori. Jadi, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan maksimal untuk meraih kemanunggalan, maka kita harus dapat membuka diri pada penerapan ilmu sejati dalam kehidupan ini. Karena kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dari keseluruhan pribadi. Makanya, lepaskan apapun yang bukan Tuhan. Hanya dengan membebaskan diri daripada nafsu dan ego pribadi, dengan membuka diri pada ketajaman batin yang berasal dari heningnya diri, maka kita akan dapat membuka cakra intuisi manusia untuk mengenal dan menerima ilmu yang sejati. Untuk itu, dalam mengenal diri sendiri, seseorang akan menemukan ilmu dan kebenaran sejati. Yang dalam hal ini, perlu kamu ingat bahwa segala sesuatu hanya ada di hadapan Tuhan dan keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dalam proses pencapaian kemanunggalan, nafsu lawamah terdorong oleh kebutuhan untuk memenuhi rasa takut dan sifat kekurangan. Nafsu terkadang sulit untuk dilawan oleh manusia, dan inilah yang membuat manusia mendua. Namun dengan membuka diri pada ketajaman batin yang berasal dari heningnya diri, tentunya kita akan dapat membebaskan diri daripada nafsu dan ego diri, dan bisa memfokuskan diri menghadap kepada Allah. Dan hal ini
ilmu sejati dapat dijadikan sebagai pegangan bagi kita semuanya untuk mencapai kemanunggalan bersama Tuhan. Dan akhirnya kita harus kembali, buanglah segala sesuatu yang bukan Tuhan. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.